Pelita di bawah jembatan. Di bawah jembatan kota yang ramai, hiduplah seorang ibu bernama Lestari bersama putra satu-satunya, Banyu. Malam itu, Lestari menyelimuti Banyu yang tertidur dengan kardus bekas, matanya memancarkan cinta yang tak terbatas. Siang hari, saat anak-anak lain bermain, Banyu duduk di trotoar dengan buku pelajaran bekas. Ia belajar dengan tekun di tengah bisingnya lalu lintas. Cita-citanya setinggi langit, menjadi seorang dokter. Lestari memunguti botol plastik, sesekali ia berhenti untuk memandangi Banyu dari kejauhan. Senyum bangga terukir di wajahnya, meski sesekali ia meringis menahan sakit yang menusuk di perutnya. Sakit itu semakin parah. Dengan uang seadanya, Lestari memberanikan diri ke rumah sakit umum. Dokter menatapnya dengan iba, "Kanker stadium 4, Bu." Dunia Lestari seakan runtuh. Di sudut sepi rumah sakit, Lestari menangis dalam diam. Ia tidak ingin Banyu melihatnya rapuh. Air matanya adalah bukti ketakutannya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan Banyu. Anakku Bayu, kamu harus terus sekolah. Kamu harus jadi dokter yang akan membuat ibumu bangga. Suatu hari saat kontrol di rumah sakit, Lestari melihat seorang ibu kaya, Ibu Ratna, terpeleset di anak tangga. Tas belanjaannya berhamburan. Tanpa pikir panjang, Lestari yang tubuhnya sendiri ringkih, berlari dan menahan tubuh Ibu Ratna agar tidak jatuh terguling. Kekuatannya datang dari hati yang tulus. Terima kasih, Bu, sudah menyelamatkan saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Ibu tidak ada di sana. Tidak apa-apa. Sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu Anda dan orang lain. Yang penting Anda aman dan sehat. Banyu melihat kejadian itu dari kejauhan. Hatinya begitu bangga. Ibunya, meski hidup dalam kekurangan dan sakit, selalu punya hati untuk orang lain. Bulan-bulan berlalu, penyakit menggerogoti tubuh Lestari. Ia tak sanggup lagi memulung. Kini, ia hanya bisa terbaring lemah di alas tidur mereka. Banyu yang merawatnya. Ia menyuapi ibunya dengan bubur yang didapat dari belas kasihan orang, dan membacakan buku pelajarannya agar ibunya tidak kesepian. Suatu malam, Lestari membelai pipi Banyu. "Jadi dokter yang hebat ya, Nak?" Anakku Bayu, kamu harus menjadi dokter. Bantu sebanyak mungkin orang. Bu, kamu harus sembuh. Kamu akan sembuh. Tolong jangan sakit lagi. Aku sayang kamu. Lestari tersenyum untuk terakhir kalinya, lalu perlahan menutup mata. Malam itu, di bawah jembatan yang sama, Banyu duduk sendirian memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin. Pelita hidupnya telah padam. Petugas sosial menemukan Banyu keesokan harinya. Mereka mencoba berbicara dengannya, tapi Banyu hanya diam, matanya kosong menatap ke depan. Kabar tentang ibu dan anak di bawah jembatan sampai ke telinga Ibu Ratna. Ia teringat wajah tulus yang menolongnya. Ia segera mencari tahu dan datang ke panti sosial. Ibu Ratna langsung mengenali Banyu. Ia mendekat dan berlutut. "Kamu anaknya ibu baik hati yang menolong saya di rumah sakit, kan?" Ku, ibumu pernah menolongku. Dia sangat baik padaku. Aku benar-benar berterima kasih padanya. Hati Ibu Ratna tergerak. Ia dan suaminya memutuskan untuk mengadopsi Banyu, memberinya rumah, keluarga, dan kesempatan untuk meraih cita-citanya. Banyu masuk ke kamar barunya, di sana ada meja belajar dan rak penuh buku. Bertahun-tahun kemudian, Banyu duduk di meja belajar yang sama, kini dipenuhi buku-buku kedokteran. Di sudut meja, ada sebuah foto usang, potret Lestari yang tersenyum bangga. Perjuangan ibunya tidak sia-sia.